Halo football lovers, kembali lagi di KMC Kabar Manchester City, channel berita sepak bola yang kami sajikan khusus untuk Anda. Selamat menyaksikan. Man City bidik fullback baru dari Portugal. Kabar terbaru dari berita Portugal Record menyebutkan bahwa pihak manajemen Manchester City berminat mendatangkan fullback baru di musim panas mendatang. Fullback baru tersebut bernama Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini membela klub besar di Portugal yaitu Sporting, klub yang pernah dibela pemain berkebangsaan Indonesia Martinez, anak angkat dari Cristiano Ronaldo. Walaupun masa depannya sebagai sepak bola tidak menjadi kenyataan di klub Sporting, Nuno Mendes diminati pelatih Man City Pep Guardiola karena cara bermainnya dinilai cocok dengan skema yang diterapkan Pep Guardiola di Man City. Niat Man City mendatangkan sang pemain mendapatkan hantaman keras dari harga pelepasan sang pemain. Kabarnya pemain Sporting tersebut mempunyai klausul rilis sebesar 70 juta euro. Nilai yang sangat besar untuk ukuran pemain yang masih belum terbukti kualitas di pentas besar Eropa. Namun Man City tak menyerah untuk mendatangkan pemain yang masih berusia 18 tahun tersebut. Nilai 70 juta euro masih bisa dinegosiasikan, sehingga nilai jual sang pemain tidak terlalu mahal untuk Man City merekrutnya. Walaupun Man City sering digosipkan dengan striker, Man City juga ingin memperkuat sektor fullback mereka, karena Man City masih ingin menambal peran Mendy dan Zinchenko di musim depan yang masih angin-anginan. Pep Guardiola raih kembali penghargaan pelatih terbaik bulan Februari di Premier League. Hasil positif yang telah diraih Man City di pentas Premier League membuat nama pelatih Pep Guardiola kembali mendapatkan penghargaan sebagai pelatih terbaik Premier League untuk edisi bulan Februari. Padahal sebelumnya, pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut pada bulan sebelumnya juga mendapatkan penghargaan yang sama. Pep Guardiola mendapat penghargaan ini berkat tim asuhannya di bulan Februari meraih kemenangan 100% di ajang Premier League. Anak asuhan Pep Guardiola pada bulan Februari hanya kebobolan 2 gol dan mampu mencetak gol ke gawang lawan sebanyak 15 kali, serta mampu menjaga jarak atas klub di posisi nomor 2 Man United sebanyak 12 poin. Atas statistik tersebut, pelatih Pep Guardiola dinobatkan sebagai pelatih terbaik di Premier League untuk edisi bulan Februari. Ilkay Gundogan raih penghargaan pemain terbaik di bulan Februari. Tidak mau kalah dengan pelatihnya Pep Guardiola dalam mendapatkan penghargaan, pemain berkebangsaan Jerman Ilkay Gundogan juga mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik di Premier League untuk edisi di bulan Februari. Penghargaan ini menyebabkan ia memecah rekor di klubnya sebagai pemain pertama yang telah mendapatkan penghargaan berturut-turut selama 2 bulan di kompetisi Liga Inggris. Gundogan dipilih sebagai pemain terbaik karena ia mampu berkontribusi sangat besar dalam kesuksesan timnya dalam meraih 100% kemenangan di bulan Februari, dan ia juga mencetak 4 gol buat timnya walaupun berposisi sebagai gelandang tengah. Penampilan apiknya saat itu tidak didampingi oleh rekan setimnya dari Belgia Kevin De Bruyne di lapangan akibat cedera. Jadi walaupun tanpa Kevin De Bruyne, Man City tetap unggul di kompetisi atas tim lainnya berkat kerjasama apik semua pasukannya dan juga peran Ilkay Gundogan yang tampil cemerlang di lapangan. Ilkay Gundogan menyingkirkan nama-nama seperti Bruno Fernandes dari Man United, pemain Leicester City Harvey Barnes, dan Jesse Lingard pemain West Ham United, serta rekan setimnya Joe Cancelo dalam meraih pemain terbaik bulan Februari di Premier League. Tidak hanya sebagai pemain pertama bagi klub, sebagai pemain terbaik back-to-back, ia juga menjadi pemain pertama Jerman yang mendapat 2 penghargaan secara berturut-turut di kompetisi Liga Inggris. Man City halangi kepindahan mantan pemainnya Ibrahim Diaz ke Manchester United. Ibrahim Diaz merupakan mantan pemain akademi Manchester City. Ia merupakan satu generasi dengan Phil Foden, Jadon Sancho ketika masih di akademi. Sayangnya berkat tuntutan yang tinggi dalam skuad utama Man City, ia menjadi bagian dari salah satu penjualan pemain muda berbakat Man City di bursa transfer musim panas 2019. Ia dilepas Man City ke Real Madrid dengan mahar 15,5 juta pound sterling.
pada bulan Januari 2019. Namun ia hanya bermain untuk Real Madrid setengah musim saja. Setelah itu, ia menjadi pemain pinjaman di AC Milan. Pada musim ini, ia cukup tampil apik berseragam AC Milan, di mana ia membawa klubnya bertengger di posisi kedua di klasemen Serie A Italia. Ia telah berkontribusi dengan mencetak 1 gol dan 3 assist di pentas Liga Italia. Berkat penampilannya, ia menjadi salah satu pemain muda primadona di Serie A dan menarik minat-minat klub besar untuk mendatangkannya, tak terkecuali Manchester United. Namun Manchester City tidak tinggal diam apabila Man United tertarik mendatangkan pemain berusia 21 tahun itu. Dilansir Tim Talk, kabarnya Manchester City menaruh semacam ikatan kontrak pada waktu penjualan Ibrahim Diaz ke Real Madrid. Dalam klausulnya dijelaskan bahwa andai klub Real Madrid ingin menjual sang pemain ke klub rival Manchester United, maka Man City sebagai pemilik pemain sebelumnya mendapatkan 40% dari nilai jual transfer sang pemain. Man City benar-benar memagari mantan pemainnya dari sasaran tetangganya Man United. Dan saat ini, hanya klub seperti Man United lah yang dapat mendatangkan Ibrahim Diaz di Eropa, karena klub-klub besar terkendala finansial akibat COVID-19. Joe Felix, tambatan baru Man City untuk posisi striker. Manchester sangat membutuhkan peran seorang striker murni di musim depan, walaupun sering dikaitkan dengan penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland. Terbaru dilansir Eurosport, Man City memasukkan striker muda Atletico Madrid, Joe Felix, sebagai calon potensial pengganti striker utama mereka Sergio Aguero. Minat Man City kepada sang pemain sudah lama, semenjak ia masih berada di klub Benfica. Namun waktu itu Man City masih belum terlalu mendesak untuk mendatangkan striker, mengingat Man City masih banyak stok pemain yang mumpuni di kala itu. Namun kini terasa berbeda. Aguero yang telah habis kontraknya dan Gabriel Jesus masih belum menjadi striker produktif yang dapat mencetak 20 gol lebih dalam satu musim, membuat The Citizen berpikir ulang untuk mendatangkan striker baru. Dan pemain berkebangsaan Portugal, Joe Felix, dirasa cukup menjawab kebutuhan Man City di lini depan sebagai striker utama. Apabila melihat statistik Joe Felix di lapangan lebih moncer ketimbang apa yang telah dilakukan Gabriel Jesus maupun Sergio Aguero di musim ini, di mana ia telah mencetak 7 gol dan 5 assist untuk Atletico Madrid dalam 23 pertandingan La Liga. Sedangkan striker Man City, Gabriel Jesus, hanya mampu melesakkan 6 gol ke gawang lawan di musim ini di ajang Premier League. Kans Man City untuk menggait Joe Felix tidak mudah. Pemain yang baru berusia 21 tahun itu didatangkan Atletico Madrid dari Benfica tidak murah. Ia didatangkan dengan nilai transfer 108,2 juta pound sterling pada tahun 2019 silam. Andai Man City berniat mendatangkan sang pemain, Man City harus merogoh kocek sangat besar. Apalagi keadaan yang sulit dialami klub pada tahun ini akibat COVID-19. Banyak klub yang kekurangan pemasukan, baik dari segi penonton maupun merchandise. Ya, semoga saja Man City mampu mendatangkan pemain seperti Joe Felix. Andai tidak bisa, setidaknya lah Man City harus menggait Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Melihat pemain Norwegia tersebut sangat menjanjikan dengan banyaknya torehan golnya di musim ini. Dan ia juga cocok sebagai investasi jangka panjang bagi Man City, serta harga transfernya mungkin lebih terjangkau ketimbang Joe Felix. Kemenangan Man City atas Fulham di kandang lawan. Man City lagi dan lagi mengalami kemenangan pada pekan Liga Inggris ke-29. Man City meraih kemenangan atas lawannya Fulham dengan skor sangat meyakinkan 3-0. Gol-gol City dicetak oleh bek tangguh John Stones dan dua striker utama mereka Gabriel Jesus serta Kun Aguero. Terima kasih football lovers sudah menyimak kabar Man City hari ini. Ditunggu kabar Man City selanjutnya.